Obrigado, buenos dias teman-teman di sekitaran Tulungagung, Asia Tenggara dan sekitarnya. Kembali lagi bersama saya Bung Mukti, seorang host, news anchor dan juga MC corporate yang dikenal sebagai Raja Public Speaking Yogyakarta, menggantikan vokalis Pius Saturday yang kemarin sempat ngelit kita. Hari ini yang ngelit adalah saya, Bung Mukti. Silahkan tulis di komentar, Bung Mukti si Raja Public Speaking. Jadi selama acara ini berlangsung, tidak akan mungkin saya belibet ataupun salah penyebutan kata. It's coming home bergema di seantero Kapanewon London sampai Portsmouth. Atas kemenangan Inggris atas Belanda 2-1. Kita nggak dibutuhin nih. Bentar, saya opening dulu. Oh iya, Pak. Just anchor harus gitu, nanti kalian saya ombanin satu-satu. It's coming home, menggema di seluruh Kapanewon London sampai ke Portsmouth. Bahkan diberitakan ada 25 warung soto di Inggris yang menggratiskan minimal 25 mangkok untuk rasa syukurnya atas Inggris yang berhasil masuk final. Bagaimana Bung Tio perasaannya Inggris bisa masuk final? Bung Budi terima kasih ya karena sudah mengambil alih posisi duduk singgasana terbaik di mana singgasana panas ini. Terus pastinya ada yang komen, Mukti berisik banget gitu. Enggak, kalau saya udah terkenal sebagai Raja Public Speaking. Oh iya siap. Tidak akan mungkin ada yang protes. Ya saya sebagai fans Inggris sangat senang sekali walaupun memang saya selalu kecewa dengan gaya bermainnya pilihan Southgate, tapi memang itu ada jalannya Bung Mukti. Kita tahu bagaimana Southgate itu mungkin dia sendiri terkadang suka bingung ingin melakukan apa, tapi itu udah kunci untuk membuat chaos di formasi lawan. Oke, Bung Tita sendiri menanggapi kemenangan Inggris atas Belanda tadi malam? Ya, kubu di samping di saya itu. Itu asal Anda tahu bisa di flashback ya. Oke. Ketika Bung Mukti ingat ya. Ya. Ketika kita bertiga di sini dengan Bung Koci. Iya. Bung Koci gimana? Bung Koci. Kemudahan untuk dipanggil Bung dia. Ya, Mbah. Ya, Mbah Koci. Dengan Mbah Koci, ingat gak ketika kita mau ngomong aja dipatahin terus kita. Oke. Bung Mukti juga dipatahkan terus. Iya. Ada orang yang mengatakan ini, samping Anda juga mengatakan Southgate itu adalah pelatih clueless. Ya emang. Dengan 11 pemain yang tidak berarti apa-apa. Bukan nggak berarti. Akhirnya apa? Akhirnya endingnya apa? Tim idolanya dikalahkan. Karena apa? Sepak bola bukan matematika. Gitu, Bung. Jadi Ngomongin intinya Koci kan, bukan gua kan? Oke. sama, tapi Saran Anda tuh dulu. mendukung pernyataannya, Bung. Ya karena sebagai fans Inggris saya tahu pelatihnya itu tidak semenarik itu, sepintar itu. oke. Iya, jadi kalau menurut saya inilah bukti bahwa sepak bola itu memang hasil. Kalau ada yang hasilnya memang ada yang bilang bisa dari cek highlight ya, memang dia tuh pura-pura goblok di awal. Oke, dua Bung tolong tahan dulu. Tolong tahan dulu. Ada sedikit kesalahan karena saya lupa opening. Halo Vivi Dedes, selamat datang di Speak Bola di Oke, sebuah acara sepak bola dari Vindes yang ngebahas berita terhangat, lifestyle dan culture yang dipersembahkan oleh Clear. Dan alhamdulillah puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini Jakarta tidak diguyur hujan. Amin. Karena selama seminggu kemarin itu Jakarta diguyur hujan terus. Nah, kalau kita habis kehujanan itu balik rumah mesti mandi. Nah, apa itu juga berlaku kalau habis Usia itu, beraktivitas mah. pas cuaca panas gitu. Itu ngaruh karena usia nggak sih, Dok? Nah, ini mau tanya apa? Habis kehujanan mandi atau habis cuaca panas mandi? Nah, dua-duanya. Mumpung ada lu. Mumpung ada kamu. Oh, kan gua kan bukan dokter. Ini benar dijawab nih. Iya. Benar jawab. Oke, Bung. Jadi kalau kepanasan mandi itu nggak apa-apa untuk seger-seger dan menurunkan suhu inti tubuh. Gitu. Itu kerasa. Jadi kalau kita panas tuh kena yang namanya heat stroke.
Heat stroke. Heat stroke. Oh, Jadi lagi karena banyak ya? iya heat stroke. Jadi suhu terlalu panas ngebuat suhu inti tubuh naik, malah nanti kita pingsan, shock, mati. Bisa. Makanya nggak apa-apa diguyur untuk mendinginkan suhu inti tubuh. Berarti mandi nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kepanasan. Kalau habis kudanan, adus, kalau habis kehujanan mandi itu bagus karena untuk mengusir bakteri-bakteri lepek, Bung. Karena hujan di Jakarta ini campur sama polusi. Oh Iya, kecuali kalau hujan rintik-rintik ini Gunung Kidul, ke pasir ya, Wi. Kalau di Jogja sering terjadinya hujan bercampur air mata. Ih. Karena sedang ditinggal oleh kekasih. Nah, Bung Tio, jadi mandi boleh ya Bung Tio ya? Nah, menurut Bung Tio, sampo apa yang pas untuk dipakai pas keramas nasi? Menjawab pertanyaan Mas Bukti tadi ya, udah Oke. pastilah. Sponsor kita kan Clear ya. Oke. Ya pakai Clear Menthol Fresh Active. Karena Clear Menthol Fresh Active bisa sikat habis ketombe basah dan kering. Nah, dengan apa? Dengan kekuatan 10 kali super vitamin yaitu niacinamide. Oke. Agar kulit kepala ternutrisi dan ketombe nggak balik lagi dan kasih sensasi segar dan dingin selama 48 jam. Bukan 48 hari ya? Enggak dong, Bang. 48 jam. Cocok untuk kulit kepala laki-laki yang lebih rentan ketombean dan juga keringetan. Ini kayak kita nih, gue udah keringetan nih ngomong berkali-kali, ya kan? Jadi untuk Vivin Dedes yang pengen punya rambut bebas ketombe, keren dan terhindar dari drama ketombe sporty, tinggal apa, Bu Mukti? Clearin aja. Iya. Ngambil ancang-ancang bentar. Prediksi dari Bung Mukti dan Bung Tirta kemarin benar adanya. Bukti kan ada. Hah? Kan Mukti Bukti kan ada. ada. Saya emang memanggil diri saya sendiri Bung Mukti. iya. kayak kayak Bang Billy manggil dirinya sendiri kan Bang Billy. Oh, betul, betul. Berarti benar. Prediksi dari Bung Mukti dan Bung Tirta kemarin benar adanya Spanyol bertemu Inggris di final Kuro. Yoi, ini bukti bahwa sepak bola bukan matematika. Padahal di flashback kemarin ada yang bilang katanya saya belajar sepak bola dari komputer. Oh. Bukan saya kan yang botak kan? Ya nggak apa-apa sih. Yang botak Nggak, satu nggak, lagi saya ya? nggak mau takut diblok lagi. Jangan. Ya. Cuma Tapi emang benar, Bung Ya, Tirta. seperti apa? Ngomongin sepak bola itu mungkin bukan secara matematika. Terkadang ada faktor-faktor yang tidak bisa kita jelaskan di atas kertas seperti itu. Seperti ya, Southgate ini. Tapi kita tahu bahwa si Southgate itu yang aku harus akui walaupun saya fans Liverpool, memang kemarin pemilihannya bagus. Pemilihan Maino tuh saya setuju bagus. Alhamdulillah. Setuju saya setuju. Nggak, Memang cocok. Memang dia sangat bersinar ini. Kalau nggak ada Maino tuh kayaknya masih TAA mungkin kita remuk tuh. Enggak, tapi TA sebenarnya bisa dimaksimalkan di kanan kalau Bukayo Saka nggak works gitu. Oke. Ya betul, setuju. Silakan Mas Mukti. Oke, kalau menurut Bung Mukti sendiri sebenarnya ini senjata rahasia dari Gareth Southgate. Karena Inggris ini kan media darling. Media darling. Semua media meliput dari Radar Jogja, dari Tribun Tulungagung, bener semua meliput mereka. Jadi mereka ini kalau mengeluarkan sesuatu harus berhati-hati. Saya yakin Gareth Southgate ini memang sengaja bermain nggak jelas supaya pelatih-pelatih tim lawan itu tidak bisa Memprediksi. Nah, ketika mau memprediksi, apaan sih mainnya nggak jelas Kan gitu. saya bilang. Berhenti di situ. Kemampuan Southgate formasi adalah membuat chaos formasi orang lain. Orang lain. Dia udah chaos sendiri di lapangan pemainnya. Ya, Lawannya juga kepancing. bener. Dan emang mungkin strategi dari si Southgate ini adalah pragmatis seperti itu. Tapi kalau kita melihat ya, bung-bung sekalian Ya. Bung. Bung-bung ya dari Bung Mukti dan Bung Tiok-Tiok nih. Ya. Kita melihat dari edisi 2018 ya, itu bagus loh sebetulnya. 2022, 2018 sampai sekarang tuh dia bagus loh. Bagus banget. Southgate Tapi sebelum kita membahas lebih detail, mendingan kita masuk. Ayo kita bedah sampai clear. Oh ada ya adegan ini ya. Emang mesti saya juga yang lead ya. Terima kasih Bung Tio sudah membantu saya. Jadi ini Vivin Dedes yang komen atau bukan yang ini yang kan gampang ini Mas. Tolong di report ya akun Instagramnya ya. Ngomong. Saya nggak bantu Mas Mukti. Silakan Bung Mukti. Oke. Ayo gonta ganti terus ini. Oke. Akhirnya Uruguay harus pulang, tersingkir dari Kolombia tadi pagi dengan skor 1-0 dan gol Uruguay. dicetak oleh pemain Crystal Palace Jefferson Lerma. Wih. Oh tuh bener ya? Crystal Palace. Pemain Crystal Palace Wele. dulu pindah dari Bournemouth. Luis Diaz ya ada di Kolombia. Tuker jersey tadi sama Nunes. Iya, kan sohib. Walaupun terjadi kejadian yang tidak mengenakan setelah Iya, itu. pertandingan ya. Iya, Bung. Ya tapi kalau kita melihat memang analisis Uruguay kemarin tadi memang buang-buang peluang. Memang sih ada beberapa peluang yang harusnya itu bisa masuk. Tapi Nunes memang
shoot-nya rapas ya. Oh, kembali seperti setelan pabrik di Liverpool ya? Iya, Gitu. kaget mengagetkan. Padahal dia sebelumnya di beberapa pertandingan terakhir, 7 pertandingan terakhir Uruguay itu sempat nyetak gol Kan terus. Bung Tirta tuh sempat bilang bahwa Nunes di timnas gacor. Iya, iya. Ya, tapi tapi ternyata saat ini kembali ke settingan nah, pabrik ya. tapi ada konspirasi, Bu. Konspirasi apa? Konspirasi kalau menurut saya karena dia takut kena kartelnya Kolombia. Kartel Kolombia. Kartel itu apa? Apakah tempat untuk menanak nasi? Kartel maksud saya. Kuwi masuk. Ketel iki go nana air lho, debat lho kita. Kartel itu mafia. Iya. Karena dulu juga Kata- ada kita sedikit flashback ya. Iya, flashback. 94 ya? 94 ada pemain Kolombia yang ditembak oleh mafia. Padahal karena dia bunuh diri ke gawang Amerika Serikat, di mana saat Iya. itu Amerika Serikat dan Kolombia sedang Perang Clash, banget, clash. ya kan? Dan kalau kita ingat Bung yang tadi itu tawuran yang Nunes mukul tapi Iya. malah ketempeleng. Mukul aja miss. Mukulnya miss Mukul ya. aja miss ya. Ya itu pun kalau kita lihat flashbacknya itu keluarganya si Uruguay, Kenapa keluarga bisa pemain ada di Uruguay. situ? Ada di situ, di tribun. Terus Kolombia tuh memang supporternya lagi Iya. apa namanya? Membakar, provok tuh loh. Provokasi. Iya, makanya keluar kera trimo kabeh. Dan Oh. polisinya ngeleres sithik loh, Bro. Itu kalau di Indonesia ada beda cerita urusannya itu. Dan mungkin Bung, menurut saya drama di Tribun tadi terjadi itu mungkin salah satu sebabnya karena si keluarga Nunes ini sebenarnya bilang ke Nunes nggak mau nonton. Oh, oke. Mungkin bikin surprise gitu tiba-tiba Oh, beli tiba-tiba tiket. ada. Dan Tapi ya. kok tribunnya sebelahan sama tribun supporter Kolombia. Nggak, Nah, tapi kok bisa mereka berantem padahal berbeda bahasa, Bung? Ya nggak? Bukan bahasa sama ya? Oh, enggak tahu, Beda, Bang. beda. Bahasanya apa emangnya? Semisal gini, ada supporter Inggris ketemu Itali berbeda bahasa. Ah. Supporter Inggris malah ke supporter Italia kayak, oh, hey you crazy gitu. Eh. Ya, Supporter Itali. Italia jawab, kopi buatanmu numero uno. Itu kan tidak mungkin akan menimbulkan berantem. Aduh. Tapi kenapa tadi bisa berantem? Mungkin ada gestur-gestur mungkin. Katanya gosipnya karena alkohol. Iya, karena gini. Dramanya tuh karena disebutin alkohol. Nah, coba bayangin ketika Piala Dunia 2022 itu tidak ada kejadian seperti ini sama sekali di Iya. luar dan di dalam lapangan. Iya. Karena nggak ada alkohol kan, serve alkohol tuh nggak boleh kecuali di fan zone. Oh iya di Di Qatar. Qatar. Di Qatar. Di fan zone bun ketika gue di sana di fan zone bun itu minuman keras yang ya gue sebut bir itu ya. Ya. Itu harganya mahal banget. Kalau dirupiahin itu 278.000. Kok mahal banget. Mahal banget karena emang konsumsi alkohol sana sangat mahal. Karena kan emang nggak boleh dilarang kan. Dan lu nggak boleh konsumsi itu di ranah publik. Bahkan ketika lo megang botol alkohol pun di Qatar di luar lu bisa ditangkap. Gitu. Jadi memang agak ketat dan itu banyak komen khususnya banyak keluarga lah atau wanita-wanita yang bilang kayak gue lebih nyaman kayak gini karena nggak ada rusuh dan gue merasa nyaman, merasa aman. Karena kan ketika itu salah satu sisi positif di Qatar. iya, karena kan ketika lo meminum alkohol, ya lo pasti bisa melakukan hal yang tidak-tidak ya. Iya. Gitu. Karena kan di Bung Mukti suka alkohol? Siapa? Suka kalau luka saya kasih alkohol. Kalau minum saya straight edge dok orangnya. Strike SPME ya. Straight edge memang. kirain dicampur kecubung kayak ada tuh di daerah mana tuh yang ada mabuk Oh, alkohol tahu, campur yang kecubung. sampai Sulawesi gini-gini. Selatan, Boy. Aduh, Makassar. udah, Sedak situ ya. udah alkohol campur kecubung itu efeknya gimana, Dok? Kok kita malah bahas kecubung ini? Ini bahas bola. Bola. Tapi tadi ada berita yang menyebutkan bahwasanya keamanan di stadion juga kurang. Cuma ada security Wah, ketika kejadian itu terjadi. Ke security atau polisi yang tulisnya polisi itu pun yang mau melerai Nunes. Iya. Tapi ini impact-nya kalau menurutku dengan Kolombia dan Argentina yang harus seperti itu, pengamanan harus diperketat. Dan Iya. tapi ya kejadian Nunes ngamplengi wong dan miss itu Itu bisa danger. Nah, tapi Harus apa, Bung? Harus tanggung jawab panitia juga. Karena Panpel. Panpel ketika kita teliti mungkin Panpel itu untuk mengirit biaya bisa jadi Panpel itu cuma memakai freelance mahasiswa. So, itu panpel mana, Bang? Kayak event gitu, festival gitu kan. Biasanya ada rekrutmen buat volunteer. Bisa jadi keamanan itu cuma volunteer, Bang. Iki tabler atos loh. Siapa tahu, Dok. Siapa tahu Gila. itu cuma volunteer yang masih mahasiswa yang ikut event itu buat keren-kerenan doang. gaya-gayaan ya. Iya, ditugaskan untuk menjaga Gagah-gagahan keamanan. ya. Iya, ditugaskan untuk menjaga keamanan di tribun tapi dia malah nonton. Tapi kalau menurut kalian berdua, Bung, ya terkait dengan Copa dan Euro, gegap gembitanya Euro kali ini menurutmu kurang apa gimana nih? Gua pas. Lu gimana, Bung? Gua kurang sih. Wih, kita orang Jogja, lagu gua, cok. Cangkrik. Ngomong aku aja nggak apa-apa lagi, Mas. Ya, menurutmu piye, Lur? Nah, menurutmu gimana, Lur? Karena
kejutannya sangatlah sedikit dan cuma bentar gitu. Berarti Kayak- Inggris tuh bisa diprediksi masuk final tuh bukan kejutan ya? bukan kejutan karena notabene-nya Inggris juga ya udah tim besar gitu. Iya, emang harusnya emang ranahnya dia masuk final. Iya, kan? Kalau nggak masuk final baru kejutan. Bener. Gitu. Soalnya ucapannya udah denger yang podcastnya apa tuh wawancaranya Bielsa ya? Ya. Ya kan beliau bilang katanya Sepak sepak bola bola sekarang membosankan dan bahkan bisa di skip cuma nonton highlight 5 menit udah beres. Nah, gue ada satu argumen soal itu. Ya. Misalnya kalau misalnya kita ngomong soal sepak bola membosankan, Pro apa kontra itu dulu? gue kontra. Wow, why? Karena ketika kayak turnamen seperti ini, Kuro dan juga Copa, itu kan kita juga harus mikirin fatigue dari para pemain yang selama satu musim udah udah dipaksa, dipecut untuk memenuhi hasrat pencinta sepak bola seluruh dunia. Lu bayangin nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Harry Kane, Iya. bahkan Jude Bellingham pun yang luar biasa di klubnya masing-masing, pas di Kuro kan kurang. Ya kan, jadi maksudnya Nggak fatigue itu banyak yang orang tidak sadar bahwa selama satu musim para pemain itu kasar menjadi sapi perah untuk Wah, ini nyaut nih, nyambung nih Nyaut kepikiran kenapa? ke Pedri. Kan Spanyol mainnya bagus banget kan, Bu? Iya. Nah, tapi terjadinya malah Pedri kan overuse. Jadi Oke. gini, ketika Iya. ketika Masuk. main di klub, lo main setiap pekan dengan tensi yang berbeda. Biasa bilang tidak menyenangkan, tapi coba lihat pertandingan di Premier League, di Serie A, di La Liga. Menyenangkan kita menonton dan pertandingannya sangat-sangat menarik. Tapi ketika masuk turnamen seperti banyak tim-tim yang bermain seperti pragmatis, tidak terbuka, Oke. tidak menyerang. Ya mereka juga berpikir bahwa pemain gue capek nih, kalau dipaksa terus ya nggak bisa kayak gitu. Dan makanya kalau di semifinal dan final deh, pergantian pemain yang dilakukan oleh si Gareth Southgate itu kunci. Karena pemain udah capek, masukin pemain yang mungkin kita juga tidak sadar bahwa kenapa Oli Watkins, ya kan? Iya, bahkan panitia pun nggak tahu kalau dia pemain. Iya kan? Sempat ngira kayak ini volunteer. Invader, pitch invader Jojo. Karena saking seringnya nggak dimainin kan. Itu dia. Tapi yang Bielsa tuh ngelatih mana sih sekarang? Bielsa Uruguay. Uruguay. Jadi maksudnya benar kata Bielsa tidak menyenangkan karena terlalu banyak seperti robot. Apalagi pemain-pemain yang dipegang oleh Pep Guardiola bermain menggunakan sistem yang dia gunakan. Ketika bermain di tim nasional kan harus menyesuaikan lagi kan. Iya. Lo bermain satu musim dengan skema yang saklek seperti itu, bermain di timnas berubah lagi. Jadi maksud gue, ya gue nggak bilang Bielsa salah, tapi gue tidak setuju karena lihat dulu nih liga-liga top Eropa itu luar biasa banget pertandingannya. Oke. Mungkin tuh dikarenakan juga bisa ini Bung, stres ngelatih Nunes itu Bung. Nah, tapi ya, Dok, lu percaya? Kan Nunes kan dikepak ya palanya. Terus kalau ntar di musim depan Nunes gacor nih, lu yakin nggak gara-gara kepak itu otaknya dia langsung, wah gue langsung jago. Kayaknya enggak, Bang. Enggak, kayaknya enggak. Saya masih ragu ya, Bung. Malah tambah petok kalau bahasa Jawanya itu mungkin ya. Gimana ya? Ya soalnya kalau kita melihat ya mungkin itu karena di dalamnya Uruguay sendiri yang mainnya membosankan. Mungkin itu refleksnya Bielsa di timnya sendiri kali. Ya, Bielsa pasti gelit juga kayak gitu sih. Intinya kan namanya sepak bola ada yang keren mainnya, ada yang membosankan, itu kan tergantung strategi. Dan kalau kita bilang membosankan, kita lihat dari Italia juga membosankan, keras, menarik gitu. Benar. Ya Inggris kurang membosankan amat masuk final. Ya titik. Oh, passing. Ke depan, belakang, ke belakang, gimana? Build up. Oke. Zaman sekarang kiper apa kiper? Build up. Build Ya, up. Emang Pickford bisa build up kan? Tapi walaupun sepak bola sudah seperti itu, tapi final Copa America tentu saja pasti sudah ditunggu oleh Ah, itu insan sepak bola juga. Argentina akan bertemu Kolombia, Argentina dengan Messi-nya dan Kolombia dengan James Rodriguez. James Rodriguez. Bagaimana pendapat Bung Tirta? kalau dari aku sendiri sih kayaknya di atas kertas ya, Argentina juara. Cuman kalau kita melihat di medsos banyak yang tidak menginginkan Argentina juara karena ada dugaan kalau Argentina juara kayak Ballon d'Or dikasih ke Messi lagi. Termasuk dia. Enggak, gua Tadi bilangnya di belakang gitu. enggak, gue tuh selalu berpikir bahwa gini, misalkan ngomongin Ballon d'Or, Ya. ya kan? Katakanlah Rodri, Jude Bellingham, Vini, siapapun yang di klubnya bagus luar biasa, ya tapi masa kalah sama pencapaian di turnamen seperti Oh, berarti itu. harus melihat keseluruhan. Tapi iya kan nggak itu, tapi maksud gue ya lo nggak fair kalau cuma ngeliat dia satu turnamen. Pemain ini main di klub bagus gitu. Ya Messi bagus, tapi maksud gue ya lo harusnya ngeliatnya si panitia lah, panpel. Panitianya tuh harusnya mikir, oh nih nggak cuma dari Kurang satu fair turnamen. berarti Harusnya ngeliat Iya. Kalau menurut Bung Mukti gimana Argentina lawan siapa itu Kolombia? Menurutku pemain harus lebih legowo juga. Maksudnya penghargaan nggak cuma Ballon d'Or doang, masih ada Panasonic Award, masih ada Kalpataru. Kui Ami tuh. Dan penghargaan paling besar sebenarnya Adalah? untuk setiap pemain adalah keluarganya bahagia. Piala itu fana sebenarnya. Piala itu fana. Yang nggak fana tuh apa? Yang Keluarga. Keluarga. Ya wis kon mulai wae tuh rasa melu final.
Oke, kita lanjut ke Kuro. Oke. Review Spanyol 2-1 Prancis, tak lain Sebentar Mas Budi. Ah? Itu nggak usah dibaca yang di atas. Oh nggak usah. Nggak Oke, usah. sorry. Public speaking agak terganggu ini tadi. Talenta hebat Lamine Yamal, pencetak gol termuda dengan umur 16 tahun 362 hari. Nah, itu jadi pertandingan terakhir Lamine Yamal di umur 16 ketika melawan Prancis. Karena pas final udah 17. Lo Ulang tahun dari Sabtu. Oh, apakah ada kemungkinan Lamine Yamal pulang ke Lamine Spanyol? Apa? Sorry, belibet. Enggak, palingan nanti Lamine Yamal pas masuk ke ruang ganti ada lagu tet tet tot tet tet tot tet tet. Itu bro, masak jamrut sampai di daerah sana. Nggak bisa. Ada surprise Sama makan-makan di Sabu Haji. Sabu Haji. Tet tet tot tet tet. Sponsor udah di semua loh. Terus tanpa sepengetahuan Lamine Yamal, kita sudah mendatangkan orang tua Lamine Yamal. Hei. Masuk, bawa kardus gede, dibuka isinya apa? Apa? KTP. Sudah berumur 17 tahun. Ingat ya, Bu Bukti, Apa? NTL Beltrono Popot. Ya, ya, ya. boleh. Tapi ngomong-ngomong tentang umur 16 tahun, dulu Bung Tio umur 16 tahun sudah ngapain? Ini jangan diikuti ya adik-adik Vivin Dedes yang mungkin masih muda seperti. Tapi sekarang gue nggak tahu. Masih ada rental PS masih ada ya? Masih, Oh, laris. masih. Laris, Oh ya, Bang. gue dulu punya rental PS di Bandung, ditipu sama partner gue. Kampret emang. Main PS terus berarti umur 16. 16 gue, padahal dulu ada PS, tapi vibes untuk main di rental tuh luar biasa. Oke. Dan saat itu gue jangan diikuti ya, gue kecanduan judi apapun tuh gue judiin nah intinya. Ini kan kalau orang mainnya, gue lawan Mas Mukti, gue taruhan nih. Oke Ya. lo main. Nah gue udah sampai tahap di mana umur 16 nih, tahap di mana akut banget Vivin Dedes. Jangan ikutin ya, jangan ikutin. Karena rental PS, adu penalti komputeran komputer gue judiin. Wah, gila komputer. Apakah komputer itu ini? Jadi Anda masih judi sampai sekarang? Udah berhenti. judi. Habis itu gue digeplak sama gue. Oke. 16 tahun. Kalau 16 tahun saya ya main GTA San Andreas. GTA San Andreas. Iya jelas. Mau udah tamat saya ulang lagi sama Need for Speed Underground. Underground. Berarti sama-sama di bidang game ya, umur Iya. 16 ya? Iya. Karena dulu tuh gak ada 16 tahun tuh e-sport. SMA kelas 1, Bro. Iya. Enggak. Wah, SMA 16 tahun ngopo ya? Lah, ini. SMA mu Dito? SMA mu? SMA aku, SMA 2 Banguntapan namanya. Bantul loh. Bantul. Terus Bisa apa? disebut juga inilah ya, mewah lah ya, mepet sawah sekolahnya. 16 tahun ngopo ya? 16 tahun seingat saya waktu itu pasca pemulihan Gempa Jogja ya, Dok. Oke. Pasca pemulihan Gempa 2006 Jogja. ya 16 tahun. 2007. Oh tua ya weh. Wah, aku tua. Jadi di umur 16 tahun itu pemulihan pasca gempa. Heeh. Ini tidak bercanda tapi beneran terjadi. Jadi di situ saya mulai mengenal teman-teman baru karena masuk SMA kan. Oke. Jadi lagi sering main-mainnya sama teman baru, main ke rumahnya, nongkrong. Dan selama setahun ini true story, ketika main ke rumah teman saya di Jogja, pasti disuguhi roti sumbangan gempa. Beneran itu terjadi. Oh, sembahan gempa ya, Pak ya? Enggak, ini Ada roti dari Australia gitu. kita mau ketawa atau gimana? Tapi itu rawani ya. Tapi itu true story seperti itu. Dan juga anak-anak SMA saya itu agak kurang ajar karena pasca gempa itu tembok-tembok sekolah kan masih rubuh. Digunakan anak-anak sekolah untuk bolos. Madol. Wih, madol. Bener-bener lari gitu, Bang. Mungkin itu jadi defense mechanism buat mereka melupakan tragedi itu kali. Emang brengsek Anda aja. Brengsek aja. Berusaha untuk sopan loh Mas Bukti. Ini kan teman-teman saya gitu. Sementara Yamal sudah Coba sebut temannya siapa Mas Bukti? kalau Yamal udah menggendong timnas 16 Iya. tahun. Itu Mungkin mana- kayak teman-teman sekolah ibu-ibu teman sekolahnya Lamine Yamal bilang gini kayak, "No, lihat no, Yamal udah nyetak gol, lu ngapain 16 tahun?" Teman-teman sekolahnya. Mau "Lu jadi ngapain 16 jadi patokan tahun? Jadi ya. patokan. Tapi memang dia kualitas bermainnya sudah kayak orang dewasa. Oh, gawat, coy. gawat. Bagus banget apalagi tendangannya kemarin luar kotak penalti memang kuakui salah satu pemain paling menarik. Karena ini sebenarnya udah diprediksi sama Fabrizio Romano 2000 berapa gitu, 2017 berapa. Dia bilang kayak Xavi mau memainkan seorang Lamine Yamal umur 15 atau 16 debut yang di Barcelona kan. Cuman yang aku takutin itu overuse banget. Nah, Itu Bang. Biasanya kalau pemain bagus di waktu muda Oke. itu dimainin terus pasti sama timnasnya. Itu seperti kasus yang terjadi di pemain Spanyol juga yaitu Pedri Subono. itu anak Subono. Pedri yang cedera ligamen kolateral di lutut kiri karena di tackle Toni Kroos pas lawan Jerman dan absen 6 minggu. Tapi Karena selain itu dia pemain yang sangat di-push terus. Tapi dia kasihan sih, dia main di Olimpiade iya, habis itu langsung main timnas, habis Iya. itu Piala
Copa, Piala Dunia dipakai terus. Ini kita sebutnya Pedri itu injury prone. Jadi injury prone itu adalah orang atau pemain mau itu sepak bola atau basket atau tenis yang dia sering mengalami cedera di gonta-ganti tempat. Itu biasanya kalau dia overuse. Cuman kalau kasusnya kemarin tuh kasusnya Kuro kemarin tuh dia memang benturan pure. Di tackle sama Toni Kroos rasa Iya, parah kan. kejam itu. Tapi emang kalau misalkan kalau injury prone gitu, apakah kan dia pasti tiba-tiba akan muncul cedera ya, Dok? Iya. Iya. Cedera apakah itu akan menjadi masalah terus-seterusnya bagi dia atau dia bisa sembuh total? Kalau Karena ada kayak pemain kayak contohnya Michael Owen deh. Michael Owen. Oh ya, Overuse banget kan? Ya, kalau misalkan cedera di tempat yang sama terus dia harus ngubah gaya main. Oh, itu yang dilakukan oleh Ya, Ronaldo. kalau nggak ngubah gaya main ya dia harus mendapatkan support dari tim fisiknya. Jadi sekarang tergantung pelatih fisiknya si dokter medisnya, tim medisnya atau dokter olahraganya di Spanyol, atau di Barcelona bisa nggak nge-push si Pedri ini untuk bisa bertahan. Karena pasti gini, pasti orang akan lihat, ternyata Pedri itu kalau digasruk kalah. Iya. Pasti nanti back La Liga gasruk dia semua itu. Karena tahu kelemahan dia. Tahu kelemahannya digasruk gitu. Kejem itu. Tapi- pasti ingat gak yang kayak Messi zaman dulu Iya, tiap main iya. diguasruin Iya. terus. Tapi Tapi kuat tuh lututnya. gue pernah merasa gue pernah cedera ankle 7,5 bulan, Dok. Pemulihannya 7,5 bulan. Ketika lo udah fit bermain, fisik lo siap, mental lo enggak. Itu juga trauma ya. Jadi kayak lo main bola 50-50 bisa gasak aja kan. Ambil silakan Mas ambil. Ya, itu untuk mengalihkan confidence tuh ya gunanya ada pelatih dan tim supportnya. Nah, yang kutakutin di Lamine Yamal Yamal. tuh menjadi Yamin malah ada sih Lamin Yamin dong. Lamin Yamal. Lamal Yamin. Nah, Lamin Rais. Mirip si, aja, si- mirip. takutnya kalau si Lamine Yamal ini adalah dia jago banget tapi jangan sampai overuse nanti takutnya ya ujung-ujungnya kalau nggak meniskus ACL. Bahkan- Moga-moga pelatihnya kan Xavi masian ya. Benar. Udah ganti. Udah ganti, Hansi udah ganti. Flick. Oh, dipecat tuh. Hansi Flick ganti. Ya, Hansi Flick. Hansi Flick. Kok garang banget. Iya. Ya, nanti moga-moga si Hansi Flick tidak. Nah, ini kan anak muda, Ya. biarkan dia berkembang dulu lah. Oke. Karena overuse itu nggak cuma terjadi di pemain sepak bola, di pemusik pun sempat terjadi juga di Belantika Musik Indonesia. Waktu itu Mas Tio Nugros sempat mengalami cedera juga dan tidak bisa melanjutkan karirnya bersama Dewa dulu. Kenapa? Beneran karena cedera sering apa sih namanya? Oh, kita beneran toh? Beneran ada beritanya dulu. Double pedal itu ya? Double pedal. Semua yang dikira saya bercanda. Enggak, tapi iya kan? Beneran, Definitif iya. kalau Iya, Cok. Bukti ngomong kita Pernah. mikirnya bercanda kan? Iya. Silakan komen. Pernah ada berita tuh Tio Nugros cedera kakinya, Bang. Tapi udah baik lagi sekarang. Nggak tahu sih. Tapi dia memang awet muda banget ya. Ganteng-ganteng. Iya. Oke, bahasan Kuro selain sensasional dari Lamine Yamal tadi, juga tentang Southgate si masterclass. Pergantiannya sangat tepat. Tapi dia kan benci Southgate. Aku ingat banget nih. Ini Bung Mukti. Enggak, emang iya. walaupun pergantian dia sangat tepat. Itu kemampuannya dia. Jadi kalau ngomongin Southgate Masterclass, kan orang pada bilang kayak, gini, ekspektasi sebagai fans Inggris dengan skuad yang dimiliki oleh Inggris, lo harusnya bisa bermain lebih bagus dari yang apa yang diterapkan oleh Southgate dong. Lo iya nggak? Dengan pemain yang ada. Oke, iya, kritikan Iya dia nggak? bisa lebih bagus ya. Harusnya kan. Tapi apa yang kita saksikan dari fase grup sampai bahkan hampir kalah terus lah di fase knockout dengan gaya bermain yang menurut orang-orang kayak gue juga ngerti kayak ini mau ngapain sih dia? Gitu. Sampai akhirnya menurut gua match way better ya ketika melawan Belanda. Jadi karena gini, dengan dia sampai gini, ada satu komentar dia yang menunjukkan kualitas dia tuh ada mengandalkan individual pemainnya. Dia bilang, gue kangen sama Calvin Phillips. Ya, betul. Oke. Itu menandakan bahwa anjir, lu ada pemain lebih bagus dari Calvin Phillips, kenapa lu rindunya sama Calvin Phillips? Itu satu. Jadi maksudnya ekspektasi itu besar dan juga kayak gua, lu lah sebagai fans Inggris juga. Ya. Memiliki generasi emas, Paul Scholes, Steven Gerrard, Frank Lampard, Yes. semuanya ada di situ yang harusnya di atas kertas bisa menjadi juara lah Eropa atau dunia. Tapi kan fans Inggris pasti trauma dong. Kalau ini kejadian lagi dengan pelatih yang ada, tapi ya lu tanya sama gua, ada pelatih lebih bagus dari Southgate? Banyak. Masuk final bagus, tapi kan yang penting hasil akhir kalau kata Southgate kan gaya berapa dan juga lu lihat dari fase knockout tiba-tiba Jude Bellingham, Harry Kane yang 90 menit nggak ada. Terus habis itu siapa? Ivan Toney. Sorry, yang selanjutnya tuh yang golnya sini siapa namanya? Liam Gallagher. Enggak, Bukayo Saka. Bukayo Bukayo Saka. Yang terakhir Liam Gallagher lagi. Orang Inggris juga. Yang terakhir ya, Cole Palmer sama siapa yang berpikir Southgate mau masukin Oli Watkins? Pasti lu berpikir Ivan Toney kan? Iya nggak? Semua pasti mikir Toney ya? Enggak, saya berpikir Watkins.
Enggak lah. Bang Tio, apakah itu terjadi karena Ivan Toney mengalami cedera mungkin? Enggak tahu. Ada Mungkin, kemungkinan nggak? Enggak, mungkin dia kelamaan Kenapa berendam fotonya kali Pak? ya. Kalau dari aku sih Southgate ini termasuk memang nggak bagus di awal, tapi akhirnya dia nerima kritik. Kritik pertama yang dia lakuin kan aku sempat kontra tuh, aku sempat nggak suka kenapa kok yang dihujat TAA. Tapi Iya. ternyata ketika dia lebih mendengarkan analisa, oke Maino masuk di combo sama Declan Rice, keren. Emang keren, jadinya memang bagus banget, memang bagus. Dan perkembangan itu lebih bagus ketika substitut strategi penggantian pemain dia juga lebih works. Oke. Jadi kalau nanti lawan Spain, ini nih situasinya memang sangat diunggulkan Spain banget. Mainnya bagus Spanyol, strategi, asik. Cuman kita kan nggak tahu nih, dalam posisi ini si Inggris tuh mainnya lagi rapi-rapi banget. Iya. Nah harapannya jangan sampai kalah di 2 final beruntun. Nggak mungkin. Nah, ini sudah jalannya seperti itu. Deg-degan ini. Karena saya akan merasakan menghirup satu udara yang sama dengan Bukayo Saka. Apa? Berlin, bro. Iya, dia mau Oh ke Berlin. iya, mau ke Berlin. Kita nggak diajak, bro. Nggak diajak. Jadi Bung Tio, kawan-kawan Vivin Dedes itu Ya. akan berangkat ke Berlin untuk menonton langsung pertandingan final. Kerja sih sebenarnya sih. Karena ngambek sama komentar kalian yang mengatakan tuh botak banyak bacot. Banyak baju tapi sampai Berlin, bro. Iya, ngambek dia langsung berangkat Berlin. Karena kerjaan gue bacot, jadi dia berangkatin ke Berlin. Oke, Tolonglah. siap. Savage. Tolonglah IO, saya juga diberangkatin ke luar negeri karena perjalanan terjauh saya cuma di Rantau Prapat. Daerah di Enggak, tapi gue nggak mau melupakan keluhannya Mas Mukti dan juga Bang Vincent ya. Kan Belanda mengalahkan Turki, Iya. di mana Mas Mukti nanti saya balik dari Berlin kita akan melakukan fun walk, bukan Fun fun walk, run. ya. Fun walk ya. Di PTIK aja. PTIK aja. Jadi ya Kak Vivin sama ikutan ntar tanggalnya kita kasih tahu. Di PTIK Ya. boleh. Kita mengawal Mukti Entut 10 laps di PTIK. Gua cocok 10 lap. 4 kilo, ya 4 kilo 10 kilo katanya. betul. 10 Benar, lap. 10 lap. Satu putaran 400 meter. Oke. 4 kilo. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti kalau pelan-pelan. pelan-pelan jalan kaki tak temenin. Gua Ya, ya. temenin. Ada dokter mengawasi. Enggak akan Ya. lari kalau capek berhenti makan. Aman, Dok. Aman Yang saya. Kak Feminitas yang mau datang bawa makanan Ya. bisa langsung di pinggiran, nanti kita bisa makan bareng ya. Kru-kru yang bertugas. Tapi ini beneran Kak? Beneran. Vivin Dedes ikut. Beneran, Jadi boleh. ceritanya Vivin Dedes gathering bersama Mukti Intut. Iya. Jadi kita ketemu mereka, bukan mereka ketemu kita. Kita ketemu mereka. Oh ya benar benar. Aman sebagai warga Jogja cuma jalan muter gitu udah biasa karena kemarin kita satu suro juga ada. Iya bener. Tapi itu sambil sunyi kan? Sunyi. Sunyi itu Sunyi. Topo Bisu. Oh, Topo tapi bisu. ini ya nanti tanggalnya kita kasih tahu ya. Tanggal dan jamnya kita kasih tahu. Jadi Feminitas siap-siap aja. Iya. Siap. Sekarang kita bahas prediksi ya Mas ya? Prediksi. Iya. Bahas prediksi nih. Oh, menurut Bung Tio dan Bung Tirta, bagaimana cara Inggris untuk meredam Spanyol dengan Spanyol yang segacor itu Oh, dan Inggris yang kayak belum nemu. Anda dulu aja. Anda dulu aja, Anda dari gimana? tadi itu tanya-tanya terus tuh. Coba Anda yang jawab sendiri. Anda berdua dulu, saya mikir dulu. Oke, Anda kalau berdua saya dulu nih silakan. Bung. Kalau menurut saya cara Inggris jawab serius nih ya. Serius, monggo. Serius nih Bung ya? Silakan. Ya. Serius. Ya. Oke, cara Inggris meredam Spanyol itu adalah si kick and rush. Sikat. Jadi siapa yang bawa bola sikat. Kalau Amin Yamal bawa bola geng gasak. Rap-rap ya, rap-rap ya. Oh, lebih rap-rap karena Jadi- udah pertandingan terakhir wes dilosin Iya, karena aja ya. biasanya permainan bagus tuh remuknya akan sama gasak-gasaan. Nah, dengan kita melihat gasak-gasaan ada Walker tukang gasak, oh sikat itu semua. Oke. Nggak apa-apa. Ya, melanjuti dari omongannya Bung Tirta, melengkapi dari kegasakan itu, Iya. kekeosan formasi yang diterapkan oleh Gareth Southgate sudah cukup membuat chaos permainan dari Spanyol. Nggak usah capek-capek, Spanyol bingung sendiri Bingung mau sendiri ngapain. melihat pertandingan permainan Inggris ya. Tapi dari semifinal sampai final, sebenarnya menjadi kunci adalah pergantian pemain. Oke. Nah, pergantian pemain yang dilakukan Southgate itu selalu tepat guna. Oke, berarti itu Keputusan-keputusannya selalu tepat guna sejauh itu ini ya. senjata Inggris ya. Senjata Cenayang gitu Southgate, ya. ya kan? Dia kayaknya bisa belajar sama Bung Mukti ya. Cenayang-cenayang menebak tuh bagus. Nah, karena kalau menurut gua ketika bermain dengan formasi 3-4-3 yang sekarang yang dilakukan oleh Southgate, it works, itu berhasil. Berhasil ya. Lebih fluid, lebih semua, apalagi di babak kedua di mana ketika Luke Shaw masuk menggantikan Kieran Trippier, kan Luke Shaw kan FYI dia belum main dari bulan Februari, jadi agak-agak riskan dimainin langsung full. Main babak kedua fluid banget, di sisi kiri lebih ada opsi lagi, jadi maksud gua akan menarik. Kita tahu Spanyol lengkap semuanya, orang di lini masa bilang ini, Dok, mari kita selamatkan sepak bola dengan mendukung Spanyol. Oh, nah ini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu sama halnya, walaupun saya benci MU, tapi itu deja vu dengan City lawan MU. Semua udah ngebully MU, semua menang. Iya, nggak masalah. Nah, satu kelemahan yang pasti dari Spanyol, enggak dari Spanyol. Kamu minta bola tuh, minta Nih, minta bola. bola nih. Enggak. Gestur aja. Ini apa nih? Mantep nih. Nah, satu kelemahan Spanyol yang mungkin orang banyak yang notice adalah
gimana kemampuan para lini depannya yang harusnya bisa membuka ruang yang diterapkan oleh seorang Wah, jago. Alvaro Morata. Alvaro Ini Morata. pundit sejati, Pundit Mak. sejati. Pundit sejati. Karena bisa lihat. Alvaro Morata seharusnya di sana bisa membuka ruang bagi Lamine, Nico Williams, Fabianus, Dani Olmo. Tapi sejauh ini ya dia di sana gunanya untuk menarik lawan, walaupun ketika melawan Prancis tidak terlalu terlihat, bahkan Morata terancam absen karena di tackle security. Itu beneran, aku nonton Beneran. soalnya. Jadi Tidak sengaja ada sih pitch itu. invader masuk, Hah? tiba-tiba Morata pengen ingin ngelerai juga, security either itu kepleset atau emang sengaja nekel karena Morata megang lututnya. Dan belum tahu itu cederanya. Itu ditackle parah pakai enggak. boot pula ya. Amsyong sih emang agak aneh. Sebelumnya Gonzalo Ramos yang Portugal Iya. kena. Itu kayaknya Memang sengaja. Kalau menurut ente gimana, Bung? Kenapa? Wah, prediksi dong, Prediksi, gantian. Tadi oke. kan mikir. Nah, katanya. tapi sebelum prediksi Bung Mukti, Iya. bagi orang-orang yang penasaran gimana sih kejadiannya, kita lihat dulu videonya nih. Oh ya, soalnya Oh, aku nggak iya. lihat. Aku jujur skip Spain sama Oh, lihat Prancis. ya. 1, 2, 3. Iya! Wah, loro gitu. Ya. Enggak, sepatunya Ya. sepatu biasa, Dok. Oh, Sepatunya sepatu biasa tapi ada pines di depan. Gini-giniin dulu biar panas. kayak dan ini kalau menarik itu persaingan Jude Bellingham sama Lamine ya. Betul. Apalagi Madrid Barca, tapi selisih umurnya kan jauh. Nah, kalau aku menarik. Kalau aku tetap masih positive thinking sama Inggris, cuman kalau Inggris sampai juara ya itu mencengangkan, jujur bagiku mencengangkan. Kayak ketika MU juara FA aja. Ya. Kalau ente gimana, Bung? Kalau saya pengennya Spanyol tapi kayaknya yang juara Inggris deh. Oke. Waduh, Juara kamu Inggris, kalau ya. ngomong kebalikan nih, Mas. Kayaknya Inggris dong karena apa ya? Karena luck-nya tuh bakalan sampai. Lu udah mencari ilham lagi belum, Mas Mukti? Apa? Mencari ilham di mana? Udah. Jinxnya kuat ya. Udah ngelihat rasi bintang gitu. Ya, itu saya gimana, kan gimana? kebetulan setelah melihat Kodam, saya Kodam Tulang Wangi. Sih. Mas Apa, Boril juga. Kan kalau si Southgate kodamnya Tulang kecoa, Wangi kan? ada lagu dangdut. Tulang Wangi. Tulang Wangi. Saya sempat bermimpi sekilas bertemu dengan Aaron Lennon. Mungkin itu. Ya, Aaron pertanda Lennon atau nasibnya apa. kemana ya? Aaron Lennon, Leeds United yang Enggak, Bang. Tottenham. Aaron Lennon kalau nggak public speaking-nya gimana sih? Kalau nggak salah, kabar terakhir itu sempat terganggu mentalnya dong. Oh iya, di Everton. Oh iya, bener, kan? Ya, Everton. di Everton. Makanya Terakhir tanya. bukan Everton, Burnley. Burnley, ya udah. Bener kayak makanya tak tanya kan? Karena dia cepat, pemain-pemain cepat, lincah. Ngebut banget zaman dulu, zaman dia di kanan, kirinya Gareth Bale ya, di Iya. Tottenham Hotspur. Tapi Bang Tio sendiri apakah berangkat jauh-jauh ke Berlin sudah siap dengan hasil akhir atau ekspektasinya tetap tinggi? Ekspektasi kalau udah jauh sana, saya berharap Inggris menang. Tapi kan hasil akhir hanya Tuhan yang tahu ya. Kita nggak tahu seperti apa. Semua orang hanya bisa berharap. Ya. Karena berharap itu berat. Nah, minimal just tip lah, Bang. Iya bisa diatur. Mau just tip, ntar kabarin aja. Kalau saya sih mendoakan Inggris semoga menang ya karena melihat keganasan supporter Inggris kalau kalah Menang kalah sama sih sebenarnya. Menang salah, Rese, kalah kan? juga salah. Heeh. kan tadi juga ada video di Twitter berantem tuh sama supporter Belanda kan dan Ya ada, itu dia yang tadi saya iya, bilang. ada beberapa fans Inggris juga yang Alkohol di effect. Qatar, Iya. di Kalau Qatar udah kena, nggak kalau ada wes kayak mendem ngawur emang so hooligan-hooligan. hooligan ngawur sampai Udah gitu lagi summer, lagi panas dingin kan. Maksudnya Ya, ininya panas, tapi hit, anginnya iya dingin. Gawe bete terus anget kan, ngebir gelut. gelut dan merugikan UMKM di Jerman. Nah, Contoh soto Jerman. Contoh Jerman merampas rokok di warung Madura Jerman kan Iya. merugikan UMKM. Gitu. Kayak mirip di mana ya? Tapi tidak terasa Kuro sebentar lagi akan selesai. Jadi kali ini Speak Bola biar clear akan memberi analisa 5 pemain paling inspirasional di Kuro yang udah dirangkum dalam Clear Top 5. Wih. Oke, ini kita nggak urutan ya. Ya, Ini nggak urutan, acak. acak. Kita jadi nggak ada nomor 1, nomor nggak ada. Kita memilih 5 pemain ini yang menginspirasi kita yang mungkin sok mantep lah di turnamen kali ini. Ada siapa aja Mas Mukti, silakan. Kalau saya jelas bintang Itali pada saat Kuro kemarin yaitu Riccardo Calafiori. Udah di tweet. Ini bener nge-tweet, tapi emang Riccardo bagus banget sih. Calafiori. Bagus Ini banget. kabarnya diincar Arsenal, udah di beat. Kayaknya udah mau deal gitu. Arsenal. Karena Juve ternyata nggak kuat duitnya, Bang. Tapi Juve mau dapat Jadon Sancho. Jadon Sancho. Kalau saya tetap Lamine Yamal, 16 tahun ya bro. 16 tahun bisa begitu, dengan pressure yang kuat, itu luar biasa bagus banget. Dan itu beruntung Barca bisa
punya Punya dia. doi ya. Iya. Ya walaupun kemarin sempat keluar ini ya foto Lamine Yamal dimandiin sama Lionel Messi. Itu Ya. benar nggak sih? Itu beneran. Itu beneran. Bahkan ternyata katanya si Dia foto juga sempat jadi ball boy-nya si iya pas Madrid. El Clasico. Gila loh, sempat digandeng sama pemain-pemain Madrid. Sama Ramos. Sama Di Ramos. Nah, yang foto itu ternyata fotografernya itu juga nggak tahu kalau itu Lionel. Biasanya siapa yang tahu sih orang 6 bulan? Oh iya. Bocah 6 bulan di foto karena waktu itu sponsornya UNICEF. Jadi Iya. foto dan apa namanya baru rame ketika bapaknya nge-post dan akhirnya ngasih tau temennya ini yang foto ini Lamine Yamal. Dia juga nggak tahu sih. Iya. Siapa yang tahu 16 tahun dari 6 bulan itu ada bocil 6 bulan itu menjadi seorang seperti Lamine Yamal. Dan bapaknya Lamine Yamal tuh usia kita Mu. Oh iya. Usia dia 35 tahun. Lebih tua gue malah. Dan Ra. Tapi sebenarnya tipe permainan Lamine Yamal ini mirip siapa sih, Bang? Kalau dilihat kan ya Mirip Liga 1 mirip siapa? Liga 1. Coba ada trivia. Oke. Gimana Bung Mukti? Lamine Yamal, kalau di Liga 1 mirip mana? Siapa? Di sayap kanan ya. Ya. Sayap kanan. kalau- Suka nuki ke dalam, cutting ke dalam, tendang kaki kiri. Oh jelas Ian Luis Cabes. Ya, Mas Kabes. Ian Luis Cabes. Ian Kabes. Tapi kali Calafiori tadi saya ada sedikit penjelasan kenapa saya suka dia, Dok. Kenapa? Karena ukuran pemain muda, referensi yang dia pakai itu benar-benar back Italia zaman dulu. Dari stylenya pakai ini loh. Oh iya, Bandung, ya ampun. Headband yang karet. Punya tuh. Nah, Sekarang gini kan. sedangkan pilihan referensi dia mungkin bisa ke back seperti Nemanja Vidic yang lebih Dik tengah, kan di kiri, Bang. Oh iya, Mexico salah. dong. Maksudnya saya suka karena referensi stylenya juga itu keren gitu loh. Nggak terlalu yang kekinian. Maldini kan kiri, Maldini. Tapi style main dia tuh kayak siapa? Aku nggak pernah ngamatin. Style main dia tuh unik sih, dia back tinggi, gondrong, Liga Indonesia tapi siapa? lincah. Liga Indonesia kalau dulu siapa ya? Back kiri, gondrong, Jack tinggi Donald. ya. Dulu ada Muhammad Kodori namanya, ada pemain Persiba Bantul. Itu bener. Beneran ada nama Muhammad Tapi lincah emang kayak gitu. Yung kalau dibandingin skillnya ya beda. Sama itu kalau aku salut malah sama Pepe. Oh. Pepe loh 41 tahun loh bro. 41 tahun. Dia Bapak-bapak di Indonesia 41 tahun tuh udah sorry obes dan kawan-kawannya Iya. orang masih jadi back, Iya. ganas mainnya dan dia nggak dapat kartu merah coy. Bener, Itu. passingnya masih tinggi. Oh, Dia dia Itu, kemarin itu. yang bahas yang dia kalah nangisnya Betul, menghalang betul. sih yang kalah lawan Prancis kan. Kalah. Dan ketika melawan Slovenia itu dia mungkin ada satu glitch yang hampir Benjamin Sesko harusnya tackle tapi enggak kan. Iya. Itu dua kesalahan tapi selain itu gawat sih. Kayak bukan 41 tahun, malu Benar, kita ya. benar. Wah, yang umur 35 kok dia masih jago ya. Kalau ngeliat PP sih aku kayak ngira dia masih 40 tahun gitu lah. Kan memang Pemain selanjutnya yang menurut saya inspirasional adalah Rodri. Rodri ini kayak komputer, super komputernya Spanyol. Nggak di City, Karena dia bilang, nggak di timnas Spain ya, nah bagus dia ya. tuh si De La Fuente tuh bilang bahwa Rodri itu sebagai pemain benar-benar kayak super komputernya Spanyol. Dia nggak panik kalau Spanyol ketinggalan karena ada Rodri. Ini. Jadi Rodri ini pemain yang bisa di just book by the cover. Gitu. Judge by the cover. cover. Oh, benar-benar bisa dinilai dari Iya kan? benar, Dari setuju, muka, setuju. dari dandanan, dari permainan, dari tutur kata itu pas banget. Dan sopan santun. Sopan santun. Dan ada satu omongan Rodri komentar ketika ketinggalan lawan Georgia di wawancara kan. Lo gimana nih? Bian? Kata Rodri dia bilang, gue mau lebih baik membutuhkan waktu 20-30 detik untuk menenangkan rekan-rekannya dibandingkan untuk menyemangati nyerang enggak karena menenangkan pemain di lapangan ketika ketinggalan membalikan mental dan juga fokus mereka ke pertandingan di mana akhirnya Spanyol ngebantai Georgia kan. Benar. Kalau inget Rodri itu malah inget Kakak coy. Attitude-nya, Attitude-nya ya. baiknya, personanya. Ya, Rodri pas pertama kali latihan di Man City mobilnya itu bukan mobil supercar. Apa? Kijang kapsul? Wah, ini Trajet. Kijang kapsul dibuka biasanya isinya gudeg kalau Krista. jualan. Sudah bacilan. Banyak dok di Jogja itu Ya orang benar, ya kan. Nek Orang ini jualan ya, gudeg tuh tapi pakai jualan kijang nasi kapsul. uduk. Nah, Sama. pakai baskom. Dimanapun berada, memang Kijang Kapsul itu dagang rames. Kalau nggak uduk, neng Jogja gudeg. Ya kan, Neng sama. Solo sego liwet. Kan sama seperti Rodri. Tangguh, bertenaga, Oh ya benar. dan efisien. Dan Yep. bijaksana. Bijaksana. Berarti benar ya, selama City punya Rodri, dia tetap juara terus ya. Harusnya. Lu nggak mau Liverpool juara? Berat bro, apalagi Arne Slot ngadepi striker kayak Nunes, gelut terus dulu. Terus lagi Rodri itu tiap tanding bajunya dimasukin. Nah itu attitude. Attitude. Itu tuh rapi. Rapi. Bener. Mana ada pemain zaman sekarang dimasukin? Bisa jadi emang attitude, bisa jadi emang pihak aparelnya bikin jersinya kepanjangan. Oh, ya, legend. Emang harus dimasukin, harus dipakai segini. Mungkin. Yang terakhir, walaupun aku kompetitor ya, ini Ya. harus aku akui karena apresiasi kan kemarin aku debat Bung sama
si Bung Botak ini. Ya. Karena aku sensitif ya. Tapi kita harus akui, Maino emang dari zaman FA lawan Liverpool ini ngeselin banget coy. Dan tapi kita harus akui ternyata dia berimpact banget di Inggris. Semenjak si TA ini kan salah posisi. Terus Maino ditempatkan di posisi itu, diduetin sama kalau nggak salah sama Rice. Iya. Terus di Palmer masuk, emang mengerikan. Yang kasihan menurutku malah Foden. Foden tuh tiap ditarik Inggrisnya malah apik. Nah, kalau ngomongin Mainu sebenarnya kalau Man United mau mencontoh bermain baik dan benar, carilah defensive midfielder seperti Declan Rice karena bisa membuat Mainu sebagus itu. Tapi siapa yang nyangka sih seorang Kobbie Mainu 8 bulan yang lalu atau 10 bulan yang lalu bisa main di tim Man United umur 18, debut, sekarang udah main di final Euro. Nah, makanya dari hal ini, itu kata-kata Bielsa tuh kebantah sebenarnya. Jadi menarik ini, karena kita lihat ada Mainu, ada Yamal, yang muda-muda, Pedri sebelum dia cedera, Musiala di Jerman, itu memang asik. Ya kebetulan dia bete aja, kenapa Uruguay remuk. Karena ya itu ya bilang tadi, kelelahan pemain, dan juga udah satu musim panjang, lo kebayang lah. Dia bete aja punya striker kayak Nunes, sudah bete aja itu. Kenapa disuruh-suruh nggak bisa? Ya lu pikirnya sampai Klopp resign. Oke, itulah 5 pemain paling inspirasional Kuro 2024 versi Speak Bola biar clear. Vivin Dedes juga bisa tulis di kolom komen 5 pemain paling inspirasional menurut Vivin Dedes. Pada edisi Kuro kali ini bakal ada hadiah spesial dari Dr. Tirta. Betul, nanti teman-teman bisa, Vivin Dedes bisa komen nanti di kolom komentar YouTube. Kalau ke minggu lalu kan komentar terbaik soal umat Bumukti. Kalau sekarang adalah 5 pemain inspirasional selama Piala Kuro. Nanti minggu depan pas Bang Tio pulang dari Berlin, kita akan mention 3 pemenang. Dapat sepatu 1, aparel 2. Gila, nggak mau buat kita aja? Enggak lah, nggak boleh. Kalian kan udah kaya, kamu ke Berlin. Kamu juga sepatunya baru. Baru cuma 2 tahun. Padahal kekayaan dia. Mana ada lu ke Berlin? Mobilnya ini, lambangnya ini. Enggak ya. Itu sewa itu, rental itu. Kijang. Kijang kristal. Kijang kristal di rumah. Itu belakangnya ada gudeg. Dia sebenarnya bukan. Ya, tolong di komen ya pokoknya. Hadiah 1 sepatu 2 aparel. Iya, dan kita masuk ke inti dari semua inti, Bos. Inti dari semua inti, core dari core. Wah, kok dejavu aku ngomong niru omongan siapa ya? itu omongannya siapa ya? Inti dari inti, core dari semua core. Ini berarti namanya Sabda Bung Tut. Bung Mukti. Sabda Bung Mukti dan trivia Bung Mukti. Sabda clear, Mukti, Anto. Yang salah. Itu dia yang ngomong, dia lurusin. Ya itu tugas ente sebagai momot. Kan hari ini kan saya nggak boleh ngomong banyak-banyak, jadi saya diem aja. Jadi trivia kali ini sedikit spesial. Kemarin kan udah Indonesia terus kan? Ini apa ini? Sekarang dari daerah ASEAN juga, dari negara tetangga kita, dari Brunei Darussalam. Supaya kita mengenal juga pemain-pemain dari Brunei Darussalam. Hasanah Bolkiah. Ini siap HP. Siap ya. Siap HP. Kalian di Indonesia siap buka handphone, gua ntar nyontek aja lah. Jadi ada pemain Brunei Darussalam yang baru pensiun tahun ini bernama unik. Apa? Namanya adalah Mardi Anak Bujang. Silakan di googling. Ada nggak? Mardi Anak Bujang. Ada emang ya? Iya bro, Mardi Anak Bujang. Pemain Brunei Darussalam yang baru saja pensiun. Dia mainnya di PMM. Mardi Mirza Abdullah, formerly known as Mardi Anak Bujang, 19 Oktober tahun 84. Oke, satu lagi kali ya. Boleh. Jangan ngeri bro. Kita berpindah ke negara yang sempat mengejutkan juga di Copa America, yaitu Kanada. Di Liga Kanada ada satu pemain yang paling disegani oleh orang-orang dan orang pun akan menekel dia, akan nggak enak gitu. Kenapa? Karena ada pemain di Kanada bernama Matteo Polisi. Silakan dicek. Masih main itu. Itu masih main. Ada nggak? Matteo Polisi. Ya kalau polisi di kita kan polisi artinya. Kalau di mereka mungkin beda kali ya. Tapi kita nggak tahu juga ketika dia. Siapa tahu keluarga pernah kesini dulu ke Bali. Umurnya masih 26 loh. 15 April 98. Oh, mungkin keluarga pernah dulu ke Bali terus kena tilang.
Atau mungkin dia juga bisa benar-benar polisi. Bisa jadi. Jadi ketika main jadi Gelandang striker, serang, yang awal dia patwal. Gak ada yang berani ngerebut. Bener bro, ini loh dia. Satu lagi lah ya Bang ya. Oke, Boleh. trivia Bung Mukti dibonusin 3. Mumpung Saya jadi bonusin metronom. 3. Oke, satu lagi. Buset, dia lengkap loh Pak datanya. Ini ada banyak nih dia. Satu lagi. Oke. Satu lagi dan langsung saya kasih 2 biar saya nggak ada sabda hari ini, biar ini semua trivia ya, Dok ya. Ya Oke. oleh. Jadi saya bonusin 2. Jadi ini Liga Indonesia lagi, tapi pemain asing. Jadi di Liga Indonesia itu sempat ada 2 pemain asing yang namanya itu menggunakan nama hari. Hari. Yang pertama ada pemain PSIM tahun 2006. Namanya adalah Sande Sea. Sunday. Namanya Sande. Sunday. Mungkin dia lahir Minggu Kliwon atau apa saya nggak tahu. Sandes ya. Sande saya. Sunday saya. Sande Sea. Saya. Saya. Oh bener bro, pemain Liberia. Umur Sandes ya? 46 sekarang. Dan ada Sande satu Sea. lagi pemain semen Padang yang kayaknya lahir hari Jumat. Namanya Gebeneme Friday. Gebene Friday. Silakan. Friday. Friday. Gebene. Friday. Gebeneme Friday. Gebeneme Friday. Ada nih. Pemain sepak bola Nigeria yang bermain sebagai striker Villa 2000. Oh, ya. Gitu. Orang, aku jujur mau tanya sih Apa sebenarnya sih? Bung. Kamu tuh cari gini tuh gimana sih Bung caranya? Ya dulu nonton di TV juga kan. Oh, Dok. nonton banyak, Nonton kan? di TV, baca di tabloid. Bola. GU. Masa Bola, kamu Go, semua gitu kamu libero. tontonin bisa sampai tahu pemain Nah. Gebeneme Friday, Dulu kan- Matteo Polisi. Dulu kan pas beli majalah itu kan zaman-zaman sekolah kan, Dok. Itu Oke. pakai uang saku. Ah, Otomatis kalau nggak kebaca semua rugi. Jadi benar-benar ku baca tuh semua dan mungkin sampai sekarang masih nempel. oh, ini berarti kamu mau belajar Gitu. ilmu pelatih bisa dapat sertifikat resmi. Iya. Bisa. Oke. Ya, luar biasa lah Mas Mukti. Oke, kepada Bang Tio. Jadi nggak ada sabda. Nggak ada sabda hari Gak ada ini. nih, gak ada kata-kata hari ini. Sabdanya lebih ke semoga Bang Tio berangkat ke Jerman. Wah, iya Bung. Amin. Jangan Terima dong, kasih. coba lihat bukti tiketnya mau lihat dulu. Ada, Bentar ya kawan-kawan ya, ini buktiin dulu tiketnya. Nah, mana? Saya lihat dulu, soalnya nggak percaya. Ya, elah dok nih, tuh mana nih, tuh. Kalau nanti pakai editan Getty Kagak. Image. Coba kita cek. Lihat Bung, Tuh. gimana Bung? Eh, Lihat dulu. Mr. Tio Prastio Utomo. G7, gerbong 8, Bogowonto. Masa ke Jerman naik Bogowonto? Pusing ya. Ya udahlah, terima kasih Vin Dedes. Gimana nih hari ini performa dari Sabda Gel Multi itu ada sabdanya? Karena saya hari ini berperan sebagai lead, sebagai Nah, lead, saya sebagai mau- news anchor. Saya bertanya kepada Mas Mukti, Ya. enak, Apa? nyaman. Enggak, Bang. Susah. Enggak, tapi minggu depan masih ente loh. Nggak mau tahu. Bang Tio aja lah, Bang Tio. Kan gue bilang. Dari teman-teman Dikata ngomong mulu, ngatur tempo. Tempo susah. Ibarat kata di apa ya, formasi sepak bola tuh saya striker aja lah. Oh, lo jadi kayak tren Alexander salah posisi ya? Salah posisi. Salah posisi ya? Kenapa harus THA yang dibawa terus? Kan lo Ada yang pemain bilang dong. tadi. Pemainnya bagus juga. Jadi gimana, Mas Bung Tirta besok mau coba? Oh, Mau coba apa? nanti malah saya marah-marah. Nah itu yang ditunggu netizen. Kembali lagi bersama dengan saya, Vindes Peng Peng Peng. Wah. Gak apa-apa kalau IPL gak apa-apa. Saya ngelit, kalian pergi aja. Oke, nanti berarti. Ya, kalau nggak gini aja, saya sama Bung Mukti yang ngelit, kamu nonton aja di pinggiran. Oh nggak apa-apa, kan tetap dibayar. Ingat ya IPL ya. Game Ya. ketiga ente habis loh ente. Game ketiga ketemu loh kita. Iya sabar, Bung Peng Peng. Ya terima kasih semua Terima sudah kasih. menonton Sepik Bola Biarkan episode kali ini. Yeay. Terima kasih. Karena nanti pekan depan kita sudah tahu siapa juara Copa, siapa juara Eropa yang baru karena nggak ada Italia sebagai juara bertahan ya, Ya. karena ada Spanyol. Apakah Spanyol bisa meraih gelar Eropa lagi atau Inggris akan meraih gelar Ya. Eropa pertamanya? Jadi kita akan mendapatkan jawabannya di hari Senin dini hari. Oke. Minggu malam di sana. Minggu malam. Senin hari. Tetap ya semoga aja yang terbaik, tapi saya tetap jago Inggris menang adu penalti. Iya. Betul. Saya juga ingin biar gak rugi kok Dok nontonnya di sana. Ya 4-3. Iya, ya kan udah datang saya Adu jauh-jauh. ya kan? penalti terus yang gagal Lamine Yamal. Oke. Nah, itu dia. Pesan untuk semua finalis Kuro dan Copa. Ingat pepatah dari Winston Churchill. Wih. Winston Churchill pernah bilang never
never give up. Never give up. Saya Tio Utomo, wakili Mukti Entut dan Dr. Dida. Terima kasih sudah menonton Speak Bola Biar terbaru. Elah, never give up juga tahu. Wah. Sampai jumpa lagi di episode minggu depan. Speak Bola Biar biar clear.